Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Oktariani, mahasiswa semester 5, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara gender dengan kesehatan reproduksi. Gender adalah peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial. Gender berhubungan dengan persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan maupun laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat bukan karena perbedaan biologis. Kemudian, pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi pria. Yang pertama, motivasi serta partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi masih sangat kurang. Hal ini terlihat dalam tingkat kepedulian mereka terhadap penggunaan KB yang masih sangat rendah. Yang kedua, laki-laki yang kerap menularkan IMS kepada perempuan. Laki-laki yang sering melakukan hubungan seksual dengan wanita lain di luar rumah tanpa menggunakan pengaman akan meningkatkan resiko tertularnya infeksi menular seksual, kemudian akan menularkannya kepada istrinya. Yang ketiga, kebiasaan merokok dan mengkonsumsi obat-obatan. Kebiasaan ini dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, yang dapat mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada sistem reproduksi, sehingga sulit memiliki anak atau anak lahir cacat. Yang ketiga, ada pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Keterbatasan perempuan untuk mengambil keputusan yang menyangkut kesehatan dirinya seperti dalam menentukan kapan hamil, di mana akan melahirkan, dan sebagainya. Kemudian, sikap dan perilaku keluarga yang cenderung mengutamakan laki-laki, seperti dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari yang menempatkan bapak atau anak laki-laki pada posisi yang diutamakan daripada ibu dan anak perempuan. Hal tersebut justru sangat merugikan kesehatan perempuan, terutama bila ia sedang hamil. Kemudian yang kedua, dalam keluarga berencana, di mana 98% pengguna KB adalah perempuan. Tetapi perempuan juga tidak dapat memilih metode kontrasepsi yang diinginkan karena tergantung pada keputusan suami, informasi yang kurang lengkap dari petugas kesehatan, serta penyedia alat atau obat kontrasepsi yang tidak memadai di tempat pelayanan di daerah mereka. Yang ketiga adalah kesehatan reproduksi remaja. Hal ini terlihat dalam pergaulan yang terlalu bebas. Remaja putri selalu menjadi korban dan menanggung segala akibatnya. Misalnya saja, kehamilan yang tidak diinginkan, putus sekolah, dan sebagainya. Kemudian dalam tindakan aborsi ilegal yang diancam oleh sanksi dan hukuman adalah perempuan yang melakukan aborsi. Sedangkan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tidak disentuh oleh hukum. Yang kedua, mengenai klasifikasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pelayanan kesehatan. Definisi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pelayanan kesehatan. Ketidakadilan gender atau ketidaksetaraan gender adalah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber pada keyakinan gender. Ketidakadilan gender lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dalam ruang lingkup negara, masyarakat, budaya, tempat kerja, rumah tangga, dan keyakinan pribadi. Ketidakadilan gender yang dialami perempuan dan terjadi di berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, pertanian, politik, serta kekerasan seksual yang banyak terjadi pada perempuan. Isu gender dalam bidang kesehatan adalah masalah kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam hal akses, peran, partisipasi, kontrol,
dan manfaat yang diperoleh mereka dalam pembangunan kesehatan. Bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, ketidakadilan dalam penyakit dan kematian. Hal ini tergambar dari tingginya angka kesakitan dan kematian perempuan. Hal ini terjadi karena berbagai bentuk pengabaian terhadap kesehatan, gizi, dan kebutuhan perempuan yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidupnya. Yang kedua, ketidakadilan dalam kelahiran bayi, di mana anak laki-laki lebih diinginkan kehadirannya daripada anak perempuan. Karena kebanyakan laki-laki lebih tinggi status sosialnya di masyarakat, maka mencuatnya isu ketidaksetaraan gender yang tercermin dari kuatnya keinginan orang tua untuk mempunyai anak laki-laki daripada anak perempuan. Yang ketiga, ketidakadilan dalam kehamilan, di mana masih kurangnya partisipasi dan pengetahuan dari pihak laki-laki untuk menggunakan KB, sehingga tingginya angka kelahiran dan jumlah anak yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi wanita. Yang keempat, ketidakadilan terhadap sarana pelayanan kesehatan. Ketimpangan peran dan relasi gender menyebabkan perempuan mempunyai akses secara fisik, psikologis, dan sosial terhadap pelayanan kesehatan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian, upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapuskan semua praktik berbahaya, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan yang terakhir, mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundang-undangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.